Saya dari kelompok 3, saya dan rekan saya akan menjelaskan masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, jabatan pada tanggal 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004, dengan Kabinet Gotong Royong. Dalam menjalankan tugasnya, Megawati didampingi oleh wakilnya yaitu Hamzahaj. Terdapat beberapa kebijakan politik dan ekonomi pada masa kepemimpinan Megawati. Di antaranya, Pertama yaitu kebijakan politik. Di antaranya membentuk KPK. KPK sendiri yaitu institusi pemerintahan di Indonesia yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan korupsi. Selanjutnya yaitu mengadakan pemilu. Periode pertama yaitu untuk memilih anggota legislatif secara langsung. Legislatif merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk membuat undang-undang, yaitu MPR, DPR, dan DPRD. Periode kedua yaitu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Dan yang berhasil terpilih menjadi presiden adalah Susilo Bambang Yudhoyono beserta wakilnya yaitu Yusuf Kala. Selanjutnya, memelihara dan menetapkan stabilitas nasional, menjaga keutuhan NKRI, melanjutkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir adalah meluruskan otonomi daerah. Diberlakunya kebijakan ini yaitu bertujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat dan rakyat kepada pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk membangun tatanan pemerintah yang tidak sentralistik. Bidang ekonomi. Untuk mengatasi masalah ekonomi yang tidak stabil, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan Megawati, yaitu 1. Untuk mengatasi utang luar negeri sebesar 150 miliar yang merupakan warisan Orde Baru, dikeluarkan kebijakan yang berupa penundaan pembayaran utang sebesar 58 miliar US dollar hingga utang luar negeri dapat berkurang 34,66 miliar US dollar. Yes, ya? Kedua, yaitu untuk mengatasi krisis moneter, Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita sebesar 930 US dollar. Yang ketiga, kurs mata uang rupiah dapat diturunkan menjadi 8.500. Yang selanjutnya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, dikeluarkan kebijakan yang berupa privasi terhadap BUMN dengan melakukan penjualan bahan Indosat sehingga mata uang luar negeri dapat berkurang. Kelima, memperbaiki kinerja ekspor sehingga ekspor di Indonesia dapat ditingkatkan. 6. Untuk mengatasi korupsi, membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya yaitu peristiwa penting pada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan pada tahun 1969. Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan muncul pertama kali pada perundingan mengenai batas lantasan kontinen antara Republik Indonesia dan Malaysia di Kuala Lumpur. Hasil kesepakatan kedua pihak agar menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut kedua pulau itu sampai penyelesaian sengketa. Pada tahun 1970, Malaysia melakukan tindakan sepihak dengan menerbitkan peta yang memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam wilayah nasionalnya, dan beberapa tahun kemudian melakukan pembangunan dan pengelolaan fasilitas-fasilitas wisata di kedua pulau itu. Pada tahun 1989, pembahasan sengketa oleh Presiden RI Soeharto dan PM Malaysia Mahathir Muhammad di Yogyakarta. Tahun 1989, hasil kesimpulan, sengketa mengenai kedua pulau tersebut sulit untuk diselesaikan dalam rangka perundingan bilateral. Selanjutnya, penggelapan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia. Terakhir, pembentukan Kabinet Gotong Royong.